satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Lagi puji Tuhan, kita bersama lagi dalam kasih, sesuatu yang baik terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, ku puji Tuhan. Di mana saja ku puji Dia, di mana saja ku puji Dia, kasih-Nya seluas angkasa. Tinggikan nama Yesus, muliakan nama Yesus, karena nama Yesus mulia. Kita bertemu lagi, ku puji Tuhan. Kita bersama lagi dalam kasih, sesuatu yang baik terjadi untuk kebaikan kita. Kita bersama lagi, ku puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji. Oh, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya, haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dan biar Tuhan melalui persembahan itu
kami dapat guna pakai dalam pelayanan-Mu di tempat ini maupun di mana saja Tuhan. Berkati kami setiap berkat yang melimpah-limpah Tuhan, sehingga pada saat persekutuan yang akan datang kami juga dapat memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Berbicaralah Engkau dan kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya akan baca dalam ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi menyertai orang yang selalu bersyukur, terus hidup dengan penuh ucapan syukur. Nah, salah satu ciri-ciri yang mengalami orang yang mengalami kekhawatiran adalah senang untuk mengeluh. Dimanapun dia berada, dia keluar daripada rumah, dia mengeluh. Lepas itu, orang yang mengalami kekhawatiran ini adalah orang yang sering ketakutan, selalu bersungut-sungut dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat beberapa ribu tahun yang lalu, hal ini juga pernah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar daripada tanah Mesir dan menuju ke tanah perjanjian, di mana mereka harus melintasi padang gurun selama 40 tahun lamanya. Nah, selama 40 tahun itu mereka terus-menerus dibelenggu oleh kekhawatiran, ketakutan, meskipun Tuhan sudah menyatakan mujizatnya di sepanjang perjalanan mereka. Masih ada ketakutan yang mereka alami, masih ada kekhawatiran yang mereka alami. Nah, walaupun Tuhan sudah menyediakan berbagai keperluan kepada mereka, seperti makanan yang berupa daripada mana, daging, air dan sebagainya, tapi mereka masih khawatir, mereka masih takut kalau makanan yang sudah Tuhan sediakan itu tidak cukup bagi mereka. Nah, di situ walaupun sudah terlalu banyak keperluan yang Tuhan sediakan kepada mereka, mereka tidak pernah mengucapkan syukur kepada Tuhan, melainkan mereka selalu mengeluh, selalu bersungut-sungut dan takut dan sebagainya. Nah, mereka merasa lebih rela untuk tinggal di Mesir daripada mereka harus berjalan 40 tahun lamanya di padang gurun. Nah, mereka merasa lebih enak lagi kehidupan mereka di Mesir. Padahal mereka sendiri tahu bahwa apabila mereka tinggal di sana, pasti tidak ada kedamaian yang mereka miliki. Karena apa? Karena di sana mereka sudah menjadi budak. Dan apabila mereka tinggal sana, mereka akan diperbudakkan, direndahkan, seperti orang yang tidak ada martabatnya, tidak dihormati oleh orang-orang Mesir pada waktu itu. Tapi, nah kalau kita lihat melalui cerita ini, mereka tidak pernah bersyukur apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Nah, jadi kita sebagai orang-orang yang percaya, bagaimana kita memiliki damai sejahtera? Bagaimana kita harus mendapatkan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita masing-masing? Nah, yang pertama adalah jangan pernah khawatir, tetapi serahkan segala persoalanmu kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita. Kita tidak perlu khawatir akan apa yang terjadi pada besok hari. Mungkin ada sesuatu yang muncul dalam pikiran kita. Mungkin, pasti ini akan terjadi pada besok hari. Nah, tadi saya pi bandar. Khawatir akan apa-apa juga masalah atau apa-apa juga hal yang mungkin datang dalam hidup kita untuk menakut-nakutkan kita. Tapi kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Nah, jadi terkadang terlalu banyak persoalan yang kita alami yang menyebabkan kita ini khawatir ataupun takut. Nah, minggu lalu waktu saya sapiran yang saya alami waktu itu, saya sakit gastrik, dan saya rasa gastrik itu yang paling teruk sudah yang saya alami, muntah-muntah sebagainya. Satu hari saya tinggal di tempat nenek. Nah, di situ saya khawatir. Antaranya sebab waktu itu ujung minggunya kami harus ketawa yang diberikan kepada saya.
Dan bagaimana nanti kami mengizinkan sakit itu ada di dalam diri saya, karena mungkin ada sesuatu hal yang dia ingin sampaikan. Mungkin dia mau saya rehat dulu sebelum pergi tawau. Sebab sampaikan dalam hidup saya. Mungkin dia mau saya rehat, dia mau saya ada tenaga yang baru lagi supaya ketika pergi ke tawau saya tidak sakit sudah, saya tidak lemas dan sebagainya. Jadi kita harus tahu bahwa segala yang muncul dalam kehidupan kita ada maksud Tuhan untuk menyampaikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, di situ waktu saya sakit juga, Petrus 5 ayat 7 ini, yaitu serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ya, di situ saya percaya Tuhan memelihara kehidupan saya. Jadi apa yang saya lakukan pada waktu itu, saya berdoa, saya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, sembuhkan saya, pulihkan sakit penyakit yang ada di dalam hidup saya pada saat ini. Dan syukur, puji Tuhan, sehari sebelum kami ke tawau, saya sudah menerima kesembuhan itu. Saya sudah menerima pemulihan itu daripada Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita masing-masing. Dan saya percaya bahwa itu juga terjadi dalam diri kita masing-masing, dalam diri jemaat kita masing-masing. Tuhan memelihara kehidupan kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Jadi apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita adalah jangan pernah khawatir, tetapi serahkan segala persoalanmu kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber segala sesuatu yang kita miliki. Karena Dialah yang memelihara hidup kita dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Jadi apapun yang kita perlukan, baik itu dari segi makanan, minuman, kesembuhan, dan segala kecukupan lainnya, kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Nah, kalau persoalan kita pada saat ini adalah tentang sakit penyakit, berdoalah. Berdoa dengan menurut imanmu kepada Yesus Kristus dan serahkan kepada Dia. Maka kesembuhan pasti akan terjadi. Nah, kalau kekhawatiran kita pada saat ini adalah tentang kekurangan yang kita alami, berdoalah, maka Dia akan mencukupkannya bagi kita. Nah, kita harus percaya bahwa doa pasti akan mengubah segala sesuatu. Dalam Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Nah, dalam Markus 11 juga ada berkata, Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, jadi melalui firman Tuhan ini kita percaya bahwa selama kita berdoa itu, ataupun sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang kita mau, apa yang kita perlukan. Tuhan sudah tahu. Tapi apa yang Tuhan mau adalah supaya kita meluahkan, kita berbicara sendiri kepada Dia apa yang kita mau. Jadi apapun yang engkau perlukan, engkau serahkan kepada Tuhan. Beritahu Tuhan apa yang engkau perlukan. Kalau kau memerlukan kesembuhan, mintalah dengan Tuhan. Tuhan, saya memerlukan kesembuhan. Dan kalau engkau berdoa dengan iman yang kuat, pasti engkau akan menerimanya. Nah, jadi bagaimana kita memiliki damai sejahtera adalah dengan jangan pernah khawatir, tetapi serahkan persoalanmu dengan Tuhan. Nah, yang seterusnya, yang kedua, dan ini yang terakhir adalah utamakan Tuhan dan bersyukurlah. Nah, dalam Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, mungkin ada di antara kita pada saat ini mengalami seperti apa yang bangsa Israel alami. Mungkin ada yang sering mengeluh, takut, dan sebagainya. Nah, waktu saya masih di plak, waktu kita perlu pasti akan ditambahkan kepada kita. Jadi, yang paling utama adalah cari Tuhan dahulu, cari kerajaannya dahulu, baru kita cari yang lain. Nah, di situ Dia akan lebih dari semuanya. Disitulah kita mengundang Tuhan untuk bekerja bagi pihak kita. Dan disitulah kita akan merasakan pertolongan Tuhan. Kita akan merasakan berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Nah, beberapa minggu lalu Tuhan juga memelihara kehidupan mereka. Tuhan juga menjaga kehidupan mereka. Buktinya kita lihat,
semua mereka di sini siap-siap. Semua handsome-handsome, cantik-cantik. Jadi itu adalah satu berkat daripada Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan juga menjaga kehidupan mereka di sini. Tuhan juga tidak pernah membiarkan kehidupan mereka. Jadi itu adalah satu bukti yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, tadi ketika kami dalam, kita sentiasa merasa cukup, sentiasa memiliki makanan. Jadi di situ kita melihat bahwa burung-burung pun Tuhan jaga, apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan pasti akan menjaga kehidupan kita. Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, marilah kita hidup tanpa ada kekhawatiran lagi. Marilah kita hidup dengan tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut lagi. Dan jangan pernah mengeluh dengan apa yang kita alami pada saat ini. Baik dalam kekurangan, baik dalam kesakitan maupun sukacita. Tetapi tetaplah bersyukur, dan damai sejahtera Allah pasti akan menyertai kehidupan kamu dan saya. Seperti apa yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi firman Tuhan pada malam ini sekali lagi menasihatkan agar kita terus tetap bersyukur pada Tuhan. Bersyukur apa yang kita miliki, bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan pernah khawatir tentang apa yang akan terjadi pada hari esok. Jangan pernah khawatir tentang masa depan kita, karena masa depan kita sudah ada di dalam tangan Tuhan. Dan itu Tuhan pasti akan menggenapinya dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi itu adalah sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan kairos Tuhan, waktu Tuhan. Kalau belum waktunya kita menerima, kita hanya mampu berdoa, kita hanya mampu menunggu sesuai dengan iman kita. Dengan iman kita juga kita percaya bahwa itu pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Masa depan yang lebih cerah pasti akan ada dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Baiklah, firman Tuhan kita sampai di sini, dan seterusnya acara ayat 16. Amsal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sekali lagi saya akan baca, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jadi melalui firman Tuhan ini kita percaya bahwa janji Tuhan sudah digenapi di dalam diri Aurel dan juga Aril. Aurel dan Aril. Yaitu seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, umur panjang ada di dalam tangan kanannya. Jadi kita percaya bahwa Aurel dan Aril sudah menerima apa yang sudah Tuhan janjikan, yaitu umur yang ditambahkan kepada mereka. Yang kemarin hari ini Tuhan menambahkan lagi umur mereka menjadi 14 tahun. Semua itu adalah kasih karunia Tuhan pada kamu berdua, dan itu juga adalah berkat yang Tuhan berikan pada kamu berdua. Jadi kita juga percaya melalui firman Tuhan apa yang sudah dikatakan bahwa masa depan Aurel dan Aril sudah disediakan di dalam Tuhan dengan penuh harapan. Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan yang sudah memelihara hidup kamu berdua, dan terus gunakan kehidupan kamu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita jadi selamat hari jadi selamat hari jadi Tuhan memberkati hari jadi adil, selamat hari jadi adil, selamat hari jadi adil. Tuhan memberkati kepada dik sedangkan sedikit hari jadi
hidup lilitnya, hidup lilitnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Orkongketnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan cake-nya. Makan kek, Makan cake-nya. suratnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya setahun lima, setahun lima, setahun lima. 2, 3. Selamat hari jadi. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur sebab Dia telah berikan kita Yesus Kristus. Ini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Syukur. Ngajo. Berjanjikan bagi setiap orang yang percaya bahwa Engkau akan mengirim sang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menjadi satu prioritas di dalam kehidupan mereka, khusus bagi pelayanan mereka. Berilah hikmat, visi, dan misi, dan kekuatan baru untuk mereka melakukan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga untuk semua keluarga mereka yang ada di kedatangan kiranya Tuhan Engkau akan memimpin mereka pertama-tama dengan kami yang berjalan kaki atau membawa kendaraan, kiranya Tuhan terus menyertai dan berilah kekuatan untuk terus percaya, dan pada hari Minggu kami akan dapat menyembah Engkau seterusnya. Kami berdoa biar damai sejahtera Allah tinggal di rumah ini dan juga akan mengikuti kami semua yang akan beribadah dari rumah ini. Kami juga mengucap syukur segala kecukupan yang Engkau beri buat keluarga ini. Mereka telah menyediakannya. Sebelum kami menikmatinya, Tuhan berkati supaya menjadi berkat dalam tubuh kami, dan kami dapat memuliakan nama Tuhan dengan segala tenaga kami.